Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini tanaman melon ini berumur sekitar 12 hari. Seperti kita lihat di sini kondisinya, tidak ada tanaman melon itu yang tumbuh tanpa didatangi oleh kerak daun atau trotol. Bahkan di usia yang masih sangat muda pun trotol itu bisa datang setiap saat, setiap waktu. Seperti contohnya tanaman ini. Tanaman ini tampak sehat, namun sebagian seperti ini. Jadi ada trotol yang sempat masuk seperti ini. Ini sekitar 3 hari yang lalu, kuning, kemudian setelah dilakukan pengobatan berubah menjadi hitam seperti ini. Jadi apabila sewaktu-waktu kerak daun atau trotol datang, itu harus langsung mati seperti ini. Karena apabila tidak langsung mati, kemudian cepat menyebar, itu akan mengakibatkan gagal panen. Karena kerak daun atau trotol ini memang sangat ganas, penyebarannya cepat. Kalau sudah kondisinya parah, maka game over, jadi selesai. Namun apabila kita sudah siap dengan obat seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, kapanpun jamur kerak daun atau trotol itu datang, saat itu juga dia harus bisa dipastikan mati terkena obat. Kalau kita belum yakin, belum pasti, berarti kita belum menguasai tentang penanggulangannya. Jadi kita harus belajar dulu obat apa, dosisnya apa, seperti sudah pernah saya uraikan sebelumnya. Kapanpun trotol atau kerak daun datang, harus dipastikan mati. Begitupun penyakit-penyakit yang lain seperti ulat. Kapanpun ulat menyerang, kita harus bisa pastikan ulat ini pasti mati dengan obat ini. Dan juga hama-hama lainnya seperti kutu kebul misalnya, kapanpun dia datang, kita harus bisa pastikan bahwa dia harus mati. Jadi kita harus yakin dengan obat-obat yang kita gunakan. Kita nanam melon itu ibaratnya seperti kita mau perang. Jadi kita harus tahu medan, kemudian kita harus tahu kekuatan lawan kita. Kita harus tahu medan, maksudnya pada saat kita menanam, cuacanya seperti apa, bulan apa, cuacanya seperti apa, lingkungan seperti apa. Misalnya kita pas nanam, misalnya bulan ini, sekarang ini bulan 6, ini cuacanya, suhunya cenderung dingin biasanya, kemudian kutu kebul juga banyak pada umumnya. Namun karena beberapa hari yang lalu masih ada hujan yang lebat, jadi kutu kebulnya tidak terlalu banyak, tapi tetap harus kita waspada. Artinya kita tahu bahwasanya saya tanam di sini bulan ini, kemungkinan lawan yang akan saya hadapi hamanya ini, jadi saya harus siapkan obatnya ini. Jadi obat itu ibarat kita mau perang adalah senjatanya. Kita tahu lawan kita, kemudian kita yakin dengan senjata yang kita gunakan, dan kita yakin kita akan menang. Lain kalau misalnya kita tidak tahu medannya, kita tidak tahu kekuatan lawan kita, jadi kita bawa semua alat yang ada, kita bawa, kemudian kita juga nggak tahu kekuatan lawan, kita melawan secara membabi buta seperti itu ibaratnya, maka akan kesulitan di dalam perjalanan atau di tengah jalan. Jadi seperti saya ini ibaratnya seperti itu. Jadi ibaratnya mau perang, saya sudah siap dengan senjata saya lengkap, saya sudah tahu kekuatan lawan saya, dan selanjutnya tinggal mengatur strategi. Jadi pertama yakin dulu dengan kemampuannya, yang kedua mengetahui medannya, yang ketiga kita menggunakan strategi. Dengan 3 hal tersebut, saya yakin saya akan menang. Ibaratnya orang perang, kita akan menang. Jadi sama saja kita akan
berhasil di dalam budidaya. Adapun masalah harga, masalah rezeki itu kita harus pasrahkan sama Yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Ya, ini penting saya berikan gambar seperti itu supaya tidak, karena biaya tanam melon ini besar. Kalau sampai gagal tentu akan sangat disayangkan. Mungkin ada sahabat-sahabat petani yang masih kesulitan dengan obat, misalnya sulit mengatasi hama ulat, kemudian sulit mengatasi hama kerak daun atau trotol. Kenapa setiap saya nanam selalu diserang kerak daun? Ya karena memang yang namanya melon itu nanam dimanapun, setiap kali nanam pasti kerak daun itu datang. Jadi seperti yang sudah saya uraikan tadi. Baiklah sahabat petani maju dimanapun Anda berada, demikian tadi informasi yang saya bagikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika video-video yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, karena dengan subscribe Anda masih akan mendapatkan semua video dan semua hal yang berhubungan dengan budidaya tanaman melon dan semangka. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.